Di tahun 2025, iPad ini bisa dibilang best budget. Buat kalian yang casual office, bisa. Streaming tontonan kesayangan kalian juga bisa. Bahkan untuk pengerjaan profesional kreatif, editing video, foto pun kompatibel sama si iPad 11 ini. Ya, iPad ini tuh sekitar 5 jutaan ya. Dan gue sebagai user merasa puas banget. Jadi mari kita bahas aja ya, iPad 11 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel High Tech. Henry mau ngomongin iPad 11 dari Apple ya. Actually gue nggak beli di iBox atau di authorized Apple lainnya, tapi nanti bakalan gue spill nih tokonya ya. Oke, seperti biasa di video High Tech bakalan ngasih info-info racun yang pantas dibeli dan pastinya fight no debat buat kalian. Makanya kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya yang ada di bawah yang putih-putih itu. Yang lagi nonton, tonton dulu videonya sampai habis. Anyway, langsung aja ya kita bahas si iPad 11 ini. Sebelum kita bahas produk ya, gue terima kasih dulu kali ya sama Studio Ponsel yang udah mendukung video ini. Buat kalian yang mau cari device atau produk esensial lainnya, ya produk-produk Apple juga, bisa aja langsung kunjungin official store Studio Ponsel di marketplace kesayangan kalian. Atau bisa langsung aja klik link yang ada di bawah deskripsi di bawah video ini. Yaps, iPad 11 ini juga dari si Studio Ponsel. Dan ini bisa dibilang ya, jadi iPad pertama yang gue punya gitu. Dan mungkin bisa di-spill sedikit ya, sebenarnya tuh nggak ada peningkatan yang signifikan dari generasi sebelumnya. Seperti Apple menamakan iPad 11 ini tuh cuman dengan nama iPad A16 dengan chip A16 gitu. Sebelumnya itu iPad 10, ya generasi 10 kalau nggak salah. Untuk harga iPad 11 ini bervariatif sebenarnya, mungkin bisa gue sebut harganya tuh start from 5 jutaan. Langsung aja ya, kalau kalian kepo sama harganya, cek link di deskripsi di bawah video ini. Oke, mari kita langsung aja ya omongin spesifikasi si iPad 11 ini. Mari kita omongin nih dari segi desainnya dulu. iPad 11 ini menghadirkan beberapa varian warna. Ada warna biru, pink, kuning, dan warna silver. Untuk yang kita review ini berwarna pink. Karena ya ini menyesuaikan ke selera istri saya. Untuk iPad 11 ini masih menggunakan build material dari pendahulunya juga. Dengan material 100% aluminium yang terasa sekali ini di bagian housing bagian belakangnya. Untuk dimensi iPad 11 ini punya panjang 24 cm, lebar 17 cm, dan iPad ini lumayan tipis. Tebalnya itu cuma di 7 mili. Pada bagian sisi-sisi iPad ini terdapat button-button. Ada button power dan touch ID, menaikkan turunkan volume, speaker pada sisi kanan dan sisi kiri, dan di bawahnya itu ada konektor USB-C. Seperti namanya, iPad 11 ini layarnya yang disematkan berukuran 11 inch dengan resolusi 2360 x 1640 pixel dengan PPI di 264 dan layar ini udah IPS dengan kecerahan sebanyak 500 nits dan layarnya ini sudah anti fingerprint, sudah mendukung Apple Pencil USB-C atau Apple Pencil Gen 1. Oke, lanjut ke jeroannya nih. iPad ini menggunakan chip A16. Chip ini setara dengan iPhone 14, 15 dan 15 Pro. Punya CPU 5 core, GPU 4 core dan SoC-nya itu 16 core. Pada kamera belakang, iPad ini menyematkan kamera wide 12 megapiksel dengan bukaan f1.8. Zoom digital hingga kali 5, sudah support HDR. Untuk perekaman videonya sendiri bisa menggunakan format 720p hingga 4K dengan FPS yang dilimit di 60 fps. Pada kamera depan menyematkan 12 megapiksel center stage landscape dengan bukaan f2.4. Untuk perekaman video untuk kamera depan di format HD 1080p hingga 60 fps. Untuk konektivitas, iPad 11 ini mendukung Wi-Fi 6 dengan 2x2 MIMO. Pastinya untuk menerima bandwidth ini tuh lebih cepat karena ada 2 antena. Dan ada juga iPad yang bervariasi support seluler dengan eSIM. Untuk daya penggunaan pada iPad 11 ini bisa digunakan selama 10 jam dengan pemakaian wajar. Sampai di bagian pengalaman, bagi gue ini iPad jadi device pendukung untuk entertainment, office casual, atau bisa juga ngerjain editing video maupun foto. Karena kita berangkat dari hal seperti itu, jadi kita pilih yang Wi-Fi only aja. Dan ini versi yang inter. Kenapa nggak ambil yang seri iBox dan bisa pakai eSIM gitu kan? Itu nggak penting-penting amat sebenarnya. Karena screen time kita tuh pasti bakalan banyak gunain si handphone yang daily driver kita ketimbang iPad ini. Pengalaman istri gue sendiri pun juga begitu.
Dia pakai iPad ini untuk gunain casual office dengan keadaan lagi di luar kantor. Jadi tanpa berat-berat bawa laptop, tinggal bawa aja si iPad dan mouse keyboard. Dan si mouse keyboard ini udah Bluetooth, jadi deh tuh kan si iPad jadi notebook. Oh ya, untuk entertainment gua ngerasa lumayan puas ya. Untuk ukuran layar 11 inch ini, untuk Netflix kan atau streamingan video lainnya, layarnya tuh udah cukup banget. Dan chipset iPad ini pakai A16. Ini tuh setara chipset 15 dan 15 Pro. Untuk harganya yang 5 jutaan, kita tuh udah bisa ngerasain smooth dan fluidnya UI ini gitu di iPad 11. Ya walaupun FPS di layarnya ini cuma 60 FPS, tapi itu tuh jadi nilai plus juga sih buat si iPad 11 ini tuh buat irit baterai gitu. Selain office casual, ternyata ngedit foto dan editing video ini di iPad 11 masih nyaman-nyaman aja buat gue. Buat coloring foto untuk sosmed kalian, editing video sosmed kalian pun juga masih mumpuni. Apalagi device iPad ini emang jadi inceran para profesional ilustrator juga. Ketika video ini dibuat, iPad 11 ini masih dapat update iOS terbaru, yaitu iOS 26, yang glass effect dan liquid effect. Jadi punya iPad 11 ini juga nggak bakalan khawatir untuk 5 tahun ke depan. Nggak bakalan dapat update iOS, tetap bakalan dapat update terbaru dari Apple. iPad ini bisa dibilang jadi second gadget untuk banyak hal kebutuhan gue. Entertainment bisa, casual office mampu banget. Buat para pekerja kreatif ini emang udah dibutuhin banget juga ya. Gue sendiri sebagai pekerja kreatif lumayan kebantu juga dengan fleksibilitas saat gue ngelakuin kerjaan menggunakan iPad 11 ini. Oke, jadi gitu aja pembahasan kali ini. Gue terima kasih sama Studio Ponsel yang udah support video ini. Buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like video ini, dan share video racun ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video high tech berikutnya. Saya Henry pamit undur diri dulu. Bye-bye. Beli di Studio Ponsel, bro.